Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sifat-sifat yang dimiliki wirausaha. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Sandika Fariza Nurputra, NIM akhir 202. Yang kedua, ada Natasha Nurfaizah dengan NIM akhir 154. Yang ketiga, ada Sharon Ziafetlana Zatin dengan NIM akhir 143. Dan yang keempat, ada Nur Mufidah Aida dengan NIM akhir 031. Yang pertama, kita akan membahas sifat wirausaha. Sifat wirausaha ialah sifat-sifat yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Pada prinsipnya, ialah sifat atau dasar atau watak manusia sesuai dengan fitrah manusia sendiri, yakni antara lain dibagi menjadi 6. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, pengambilan resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinilan. Yang keenam, sifat jujur. Yang pertama, sifat percaya diri. Wirausahawan yang memiliki sifat percaya diri cenderung sudah matang pribadinya, karena memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, dan kritis. Orang yang memiliki sifat percaya diri tidak mudah menyerap omongan orang lain begitu saja, tetapi mempertimbangkan terlebih dahulu. Orang yang seperti ini cenderung lebih matang emosionalnya, tidak gampang tersinggung, dan lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Wirausahawan seperti ini diharapkan betul-betul dapat menjalankan usahanya secara mandiri, jujur, dan disenangi relasinya. Yang kedua, sifat berorientasi pada tugas dan hasil. Orang seperti ini tidak mengutamakan gengsi terlebih dahulu dan prestasi kemudian. Akan tetapi, ia cenderung fokus kepada prestasi, karena setelah prestasinya bagus, prestisnya akan naik sendirinya. Kebanyakan orang yang mengutamakan prestis terlebih dahulu dan prestasi kemudian cenderung tidak bisa berkembang atau maju, karena motivasi untuk berkembang baru akan muncul ketika kita bisa menyingkirkan gengsi kita terlebih dahulu. Yang ketiga, pengambilan resiko. Dalam wirausaha penuh tantangan dan resiko, seperti rugi ditipu oleh orang lain, bahkan teman sendiri, dan barang tidak laku. Namun, tantangan ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, kita bisa mengambil keputusan dari segala macam sudut pandang, dan tentunya jangan lupa berlindung kepada Allah SWT. Yang keempat, sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan memang ada dalam diri semua orang. Pentingnya sifat ini dalam seorang wirausahawan, karena sebuah usaha, baik usaha dari yang terkecil hingga yang terbesar, diperlukan seorang pemimpin untuk menjalankan usahanya. Pemimpin yang baik harus mau menerima kritik dan saran dari bawahan ataupun orang di sekitar. Yang kelima, sifat keorisinilan. Yang dimaksud dengan sifat orisinil ialah sifat seseorang yang tidak mudah mengekor pada orang lain atau memiliki pendapat sendiri, memiliki ide sendiri, dan ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sifat keorisinilan akan menampakkan sejauh mana seseorang berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Yang keenam, sifat jujur. Sifat jujur ialah sifat yang terpenting, karena sifat jujur akan membawa kepercayaan orang lain, sehingga proses berwirausaha akan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Karena sifat jujur ini juga akan mendatangkan berkah bagi kita. Sebagus apapun pelayanan kita, semurah apapun produk kita, kalau kita tidak jujur, orang pun juga enggan untuk memilih produk kita. Jiwa wirausaha, belajar bisnis, berani gagal, dan pengungkit. Yang pertama yaitu jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha sendiri yaitu jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan. Yang kedua yaitu sikap mental. Sikap mental merupakan elemen paling dasar yang perlu dijamin untuk selalu dalam keadaan baik. Unsur ini yang menentukan apakah orang menjadi sosok yang tinggi budi ataukah sebaliknya menjadi orang yang jahat dan culas.
Selain menghadirkan sifat-sifat baik alamiah seperti kejujuran dan ketulusan, sikap mental mencakup juga segi-segi positif dalam motivasi dan proaktivitas. Wirausaha adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana menemukan kepuasan dalam pekerjaan dan bangga akan prestasinya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Suatu pedoman bagi kepemimpinan yang baik adalah perlakukanlah orang-orang lain sebagaimana wirausahawan ingin diperlakukan. Pengusaha yang berpeluang untuk maju secara mantap adalah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat menonjol. Ciri-ciri mereka biasanya sangat menonjol dan sangat khas, di mana keputusan dan sepak terjangnya sering dianggap tidak lazim dan lain daripada umumnya. Yang keempat yaitu tata laksana. Tata laksana merupakan terjemahan dari kata manajemen yang artinya pengelolaan. Setiap orang perlu manajemen apapun status dan jabatan orang tersebut. Bahkan ibu rumah tangga pun perlu manajemen untuk mengelola uang dapur dan belanjanya. Tata laksana merupakan metode atau serangkaian cara dan prosedur. Gunanya yaitu untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi setiap pekerjaan, agar mendapatkan hasil yang baik dalam mutu serta tepat waktu dalam penyerahannya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan. Lapisan terluar dari struktur prioritas kewirausahaan adalah keterampilan. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan berbekal penguasaan keterampilan, seseorang akan bisa diharapkan menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Pendapat ini sebenarnya tidaklah terlalu salah kalau dilihat dari banyak contoh yang membuktikan seorang penjahit dengan keterampilan yang dimiliki bisa memiliki sebuah perusahaan pakaian jadi yang cukup besar. Dengan demikian, kalau wirausahaan mau meneliti lebih jauh, keberhasilan-keberhasilan itu sebenarnya bukan disebabkan oleh keterampilan semata, melainkan lebih oleh jiwa kepemimpinan yang dimiliki si pengusaha. Berorientasi ke masa depan. Menurut Seginer menyatakan bahwa orientasi masa depan adalah kecenderungan untuk berpikir mengenai masa depan dan sebagai perhatian tentang hasil dari tindakan saat ini di masa yang akan datang. Sedangkan menurut McCabe dan Bernard menyatakan bahwa orientasi masa depan yang terbentuk dari sekumpulan sikap dan asumsi dari pengalaman masa lalu yang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan untuk membentuk harapan mengenai masa depan, membentuk tujuan dan aspirasi serta memberikan makna pribadi pada kejadian di masa depan. Aspek-aspek orientasi masa depan. Menurut Nurmi, tahapan pembentukan orientasi masa depan meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu motivasi, menunjukkan minat tentang masa depan. Ketika keadaan masa depan beserta faktor pendukungnya menjadi sesuatu yang diharapkan dapat terwujud, maka pengetahuan yang menunjang terwujudnya harapan tersebut menjadi dasar penting bagi perkembangan motivasi dalam orientasi masa depan. Yang kedua yaitu perencanaan. Proses perencanaan dapat dilakukan dengan membentuk sub-sub tujuan dan merealisasikan rencana tersebut. Agar rencana dapat tersusun dengan baik, seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan yang luas tentang masa depannya. Misalnya, potensi-potensi masyarakat dan hambatan yang mungkin ada dalam pencapaian tujuan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Menurut Nurmi memandang evaluasi sebagai suatu proses yang melibatkan pengamatan dan melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang ditampilkan, serta memberikan penguat bagi diri sendiri. Dalam proses evaluasi ini, konsep diri memainkan peranan yang penting, terutama dalam mengevaluasi kesempatan yang ada untuk mewujudkan tujuan dan rencana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi orientasi masa depan. Yang pertama yaitu motivasi berprestasi. Menurut Heinz Heckhausen, motivasi berprestasi adalah dorongan individu untuk meningkatkan atau mempertahankan kecakapan setinggi mungkin dalam segala aktivitas di mana suatu standar keunggulan digunakan sebagai suatu pembanding. Standar keunggulan tersebut mencakup 3 hal, yaitu 1. Standar keunggulan tugas, keunggulan yang berkaitan dengan pencapaian tugas secara sebaik-baiknya. Yang kedua, standar keunggulan diri, standar keunggulan yang berhubungan dengan pencapaian prestasi belajar yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan yang ketiga, standar keunggulan orang lain, yaitu standar yang berhubungan dengan pencapaian prestasi yang setara. Yang kedua, iklim sekolah.
Iklim sekolah yang kondusif akan membangkitkan motivasi berprestasi. Sebaliknya, iklim sekolah yang kurang sehat akan menghambat motivasi berprestasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Hal ini karena faktor-faktor iklim sekolah tidak saja bersifat mendukung, melainkan dapat mengganggu jalannya proses belajar. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Terdapat 7 variabel yang mewakili latar belakang keluarga, yaitu jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua, status jabatan keluarga, penghasilan keluarga, pengaturan rumah, kepemilikan, lingkungan pendidikan rumah. Yang keempat, resiliensi. Resiliensi sendiri yaitu kemampuan atau kapasitas instansi memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dari kondisi yang tidak menyenangkan atau mencegah kondisi untuk diatasi. Kemampuan resiliensi terdiri dari regulasi emosi. Menurut Raifitz dan State, regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan. Yang kedua, pengendalian impuls. Raifitz dan State mendefinisikan pengendalian impuls adalah kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Optimisme. Individu yang resilient adalah individu yang optimis, mereka yang memiliki harapan yang akan datang dan percaya dapat mengontrol arah hidupnya. Yang keempat yaitu empati, mempresentasikan bahwa mampu membaca tanda-tanda psikologis dari emosi orang lain. Yang kelima, analisis penyebab masalah. Dan yang ketujuh yaitu efikasi diri. Kreativitas dan inovasi. Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Ada 2 aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi dari suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya, pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak, mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi, semakin bertambah dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakkan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatannya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benaknya. Dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan, karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang, sehingga kita dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahawan tersebut harus mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Selain itu, untuk melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Dari kedua hal ini tadi, yaitu proses kreativitas dan inovatif, meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi.
Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi, yang inovatif gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep 10D dari Big Graph. Yang pertama ada dream atau mimpi. Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan juga bisnisnya, dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya tersebut. Dan yang kedua ada defiance atau ketegasan. Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara tepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan ini mereka ambil guna untuk mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut merupakan sebuah faktor kunci atau key factor dalam kesuksesan bisnisnya. Kemudian yang ketiga ada doers atau pelaku. Begitu seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia akan langsung menindaklanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatannya itu dengan secepat mungkin yang dia sanggup. Artinya, seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang keempat ada determination atau determinasi. Seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatannya itu memiliki sebuah rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dia dihadapkan pada suatu halangan ataupun rintangan yang tidak mungkin bisa diatasi. Kemudian untuk yang kelima yaitu dedication atau dedikasi. Mereka berdedikasi total terhadap bisnisnya, kadangkala mengorbankan hubungan mereka dengan kawan ataupun keluarganya. Mereka bekerja tidak kenal lelah, 12 jam sehari dan 7 hari seminggu, merupakan bukan hal yang tidak biasa bagi seorang wirausahawan yang sedang memperjuangkan tinggal landas bagi usahanya. Dan yang keenam ada devotion atau pengabdian. Wirausahawan mencintai apa yang dikerjakannya. Dengan rasa cinta inilah yang menahan mereka ketika usaha mereka itu mendapat kesulitan. Dan rasa cinta akan membuat produk atau jasa mereka lah yang akan menyebabkan mereka sangat efektif dalam menjualnya. Kemudian slide selanjutnya yaitu yang ketujuh ada details atau rincian. Seorang wirausahawan akan selalu memperhatikan sebuah faktor-faktor yang kritis secara rinci, dan mereka tidak akan pernah mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya tersebut. Yang ke-8 ada destiny atau nasib. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan juga tujuan yang hendak dicapainya. Dan dia merupakan seseorang yang bebas dan tidak mau bertanggung jawab kepada orang lain. Dan yang ke-9 ada dollars atau uang. Seorang wirausahawan tidak sangat mengutamakan untuk mencapai kekayaannya, dan motivasinya itu bukan memperoleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran untuk kesuksesan bisnisnya. Dan mereka berasumsi jika mereka itu sukses berbisnis, maka mereka pantas untuk mendapatkan sebuah laba, bonus, ataupun hadiah. Kemudian yang terakhir ada distribute atau distribusi tugas. Seorang wirausahawan bersedia untuk mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Orang-orang kepercayaan ini mereka diberikan oleh seorang wirausahawan untuk bersama-sama berpikir kritis dan bersama-sama untuk mencapai sukses dalam bidang bisnisnya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.